Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Santika Oktavia dengan nomor BP 1910511004 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2, yaitu Monopolistic Behavior dengan dosen pengampu yaitu Dr. Edi Arianto, SE MSI. Nah, sebelum kita membahas satu demi satu, maka saya akan memaparkan 5 subtopik yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama, itu ada kemungkinan perilaku perusahaan yang berada pada pasar monopolistik. Yang kedua, pengaruh elastisitas kurva permintaan masing-masing kelompok konsumen terhadap perilaku produsen. Yang ketiga, kebijakan bundling produk. Yang keempat, kebijakan ketika produsen dihadapkan pada kondisi di mana harus menjual pada dua jenis pasar yang berbeda dengan kurva demand linear. Yang kelima, itu ada monopolistic competition. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu demi satu dari 5 subtopik yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sebelum kita membahas satu demi satu subtopik, maka saya akan memaparkan bahwa terdapat dua karakteristik pasar yang sangat kontras, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Perilaku konsumen maupun produsen berbeda di antara kedua pasar. Dimanapun pasar yang dimasuki perusahaan tetap memiliki tujuan utama, yaitu memaksimalkan keuntungan. Untuk itu, perusahaan akan berperilaku atau bertindak menyesuaikan terhadap pasar di mana perusahaan tersebut berada. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna, kebijakan menetapkan harga di atas harga pasar akan mengakibatkan konsumen beralih pada kompetitornya, sehingga perusahaan tersebut beresiko kehilangan konsumen. Sebaliknya, pada sebuah perusahaan monopoli, kebijakan menaikkan harga tidak berdampak pada pengurangan konsumen, karena tidak terdapatnya barang substitusi atas produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dalam kenyataannya, ilustrasi mengenai pasar monopoli tersebut tidak sepenuhnya terjadi, karena pada pasar monopoli, kebijakan menaikkan harga tertentu akan mempengaruhi perilaku konsumen. Perusahaan memungkinkan kehilangan beberapa konsumen, tetapi tidak secara keseluruhan sebagaimana di pasar persaingan sempurna. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik monopolistic behavior, di mana monopolistic behavior ini menjelaskan bagaimana perilaku perusahaan ketika berada di antara kedua jenis pasar, yaitu pasar monopoli maupun pasar persaingan sempurna, guna untuk mencapai profit yang maksimum. Perilaku perusahaan yang berada pada pasar monopolistik akan berbeda ketika mereka berada pada pasar monopoli maupun pasar persaingan sempurna. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam subtopik yang pertama, yaitu kemungkinan perilaku perusahaan yang berada pada pasar monopolistik, di mana adanya kebijakan diskriminasi harga pada konsumen yang sama atau berbeda. Apa sih diskriminasi harga tersebut? Diskriminasi harga adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga yang berbeda untuk setiap pelanggannya atau setiap kelompok pelanggannya. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Diskriminasi harga ini dapat terjadi atas 4 kemungkinan saja. Yang pertama, penjual memiliki kekuatan pasar atau kekuatan monopoli. Yang kedua, penjual dapat mengidentifikasi pelanggan. Yang ketiga, pelanggan tidak dapat menjual kembali barang tersebut. Jika dapat menjual, akan mahal untuk melakukannya. Yang keempat, adanya ketidaksempurnaan informasi di pasar. Diskriminasi harga akan sangat menguntungkan jika pelanggan yang berbeda memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Dengan demikian, pendapatan marginal di kelompok yang berbeda akan sama jika harga di masing-masing kelompok bervariasi. Beberapa industri yang sering mengadopsi strategi diskriminasi harga adalah industri farmasi,
penerbit buku pelajaran, dan industri perjalanan. Beberapa sektor strategis seperti utilitas dan listrik yang biasanya dikendalikan oleh satu perusahaan juga sering menerapkan strategi diskriminasi. Selain membedakan harga, perusahaan juga sering melengkapi praktik diskriminatif dengan fitur pemasaran seperti diskon harga, kupon harga berbasis usia, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada 3 jenis diskriminasi harga ini. Yang pertama itu diskriminasi harga tingkat pertama, diskriminasi harga tingkat kedua, dan diskriminasi harga tingkat ketiga. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan atau memaparkan satu demi satu 3 jenis diskriminasi harga ini. Yang pertama adalah diskriminasi harga tingkat pertama. Diskriminasi harga tingkat pertama atau sering juga disebut sebagai diskriminasi harga sempurna terjadi ketika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang bersedia dan dapat dibayar kepada setiap individunya. Penjual mengenakan harga terpisah kepada setiap pelanggan, tergantung intensitas permintaannya. Contohnya, jasa profesional seperti pengacara yang terkadang menetapkan tarif yang berbeda kepada setiap pelanggannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan kurva untuk memaparkan diskriminasi harga tingkat pertama ini. Jadi, dalam kurva itu menggambarkan permintaan konsumen untuk suatu barang dengan biaya marginal cost atau MC-nya yang bersifat konstan. Produsen yang mampu membedakan harga dengan sempurna akan menjual setiap unit barang dengan harga tertinggi yang akan ia kenakan. Pada daerah yang diarsir atau daerah yang berwarna biru pada kurva, itu menunjukkan surplus yang diterima oleh produsen. Dalam pengaturan pasar kompetitif biasa, area ini akan mewakili surplus, tetapi dalam kasus diskriminasi harga yang sempurna, perusahaan monopoli itu mampu mengambil surplus ini untuk dirinya sendiri. Karena produsen mendapat semua surplus di pasar, maka produsen mengambil keuntungan semaksimal mungkin dan konsumen hanya bersedia untuk membeli barang tersebut saja. Hasilnya akan terjadinya Pareto efisiensi karena tidak ada cara untuk membuat konsumen dan produsen itu menjadi lebih baik, di mana keuntungan produsen tidak dapat ditingkatkan karena mereka sudah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, dan surplus konsumen tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi keuntungan dari produsen. Untuk lebih jelasnya, kita menggunakan kurva yang kedua, di mana dari kurva itu diilustrasikan perusahaan monopoli akan menawarkan atau menjual barang untuk konsumen pertama dengan harga yang sama di bawah kurva permintaan pertama dan menawarkan harga sejumlah barang untuk konsumen yang kedua dengan harga yang sama di bawah kurva permintaan yang kedua. Pada akhirnya, konsumen terpaksa membeli dan akhirnya terjadi surplus konsumen sebesar 0. Pada akhirnya, semua surplus A dan B akan diterima oleh produsen. Yang kedua itu diskriminasi harga tingkat kedua. Diskriminasi harga tingkat kedua juga dikenal sebagai kasus harga non-linear karena harga per unit output tidak konstan, tetapi tergantung pada seberapa banyak konsumen membeli. Produsen itu akan mengenakan harga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang membeli dalam volume atau jumlah yang besar. Contohnya itu pembelian dalam paket dengan jumlah besar dan akan mendapatkan pengurangan harga dari si perusahaan atau si produsen. Nah, saya juga akan menjelaskan dengan menggunakan kurva, di mana kurva ini menjelaskan bahwa perusahaan monopoli ingin menjual ke konsumen pertama dengan harga X1 dan menjual ke konsumen kedua dengan harga X2. Untuk mengatur harga yang tepat, perusahaan monopoli harus mengetahui kurva permintaan konsumen, di mana perusahaan monopoli harus mengetahui dengan tepat kesediaan untuk membayar dari setiap konsumen atau pelanggannya. Masalahnya di sini adalah adanya konsumen pertama yang bisa saja ia berpura-pura membayar di bawah harga yang mampu ia bayar. Begitu juga dengan konsumen yang kedua. Penjual mungkin tidak ada cara efektif untuk membedakan masalah ini, tapi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menawarkan dua kuantitas harga yang berbeda di pasar. Satu paket akan ditujukan untuk orang yang permintaannya tinggi dan paket lainnya untuk orang dengan permintaan yang rendah.
Nah, kurva di samping juga menggambarkan adanya asumsi biaya marginal sebesar 0, di mana panel A mengilustrasikan masalah pemilihan sendiri. Panel B itu menunjukkan apa yang terjadi jika monopolis pengeluarannya itu berkurang yang ditargetkan untuk konsumen yang pertama. Dan panel C itu menggambarkan solusi yang memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, itu ada diskriminasi harga tingkat ketiga. Diskriminasi ini dapat terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen yang berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Perusahaan kemudian membebankan harga yang lebih tinggi kepada satu kelompok pelanggan dan membebankan harga yang lebih rendah ke kelompok pelanggan lainnya. Contohnya itu pengenaan tarif penerbangan. Perusahaan itu akan mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk tiket pulang pergi sekali jalan karena lebih mungkin dibeli oleh seorang pebisnis. Misalnya itu, seorang monopolis itu akan mendapatkan keuntungan maks Y1, Y2, di mana P1 dikali Y1 dikali Y1 ditambah P2 kali Y2 dikali Y2 dikurangi dengan Y1 ditambah Y2. Maka, solusi yang optimalnya adalah MR1 dikali Y1 sama dengan MC dikali Y1 ditambah Y2, dan MR2 dikali Y2 sama dengan MC dikali Y1 ditambah Y2. Maka untuk mendapatkan keuntungan, maka marginal cost harus sama dengan marginal revenue di pasar. Nah, setelah menjelaskan 3 diskriminasi harga ini, maka diskriminasi harga itu tidak mungkin terjadi dalam pasar persaingan sempurna karena permintaan pasar di setiap pasar sangat elastis, serta perusahaan mengambil harga pasar sebagai harga jual dari produk-produknya. Dalam jangka panjang, tidak ada peluang bagi perusahaan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Praktik diskriminatif lebih mungkin terjadi di pasar persaingan tidak sempurna, terutama di pasar monopoli, karena hanya ada satu perusahaan di pasar. Perusahaan monopoli memiliki kendali mutlak atas harga, pasokan, dan kualitas produk. P-monopoli dapat menjual produk mereka dalam beberapa situasi di 2 pasar atau lebih dengan harga berbeda untuk memaksimalkan keuntungannya. Sebagai contoh, itu ada 2 pembeli printer. Yang pertama, Jim dan Sean. Jadi, si Jim berani membayar printer yang cepat ngeprintnya seharga 1.800 dan yang lambat seharga 1.000. Sementara itu, Sean berani membayar printer yang cepat seharga 1.500 dan printer yang lambat seharga 900. Jika biaya membuat printer lambat seharga 450 dan printer cepat seharga 475, maka monopolis akan menjual printer cepat kepada Jim dan printer lambat kepada Sean. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan subtopik yang dari topik monopolistic behavior yang kedua, yaitu pengaruh elastisitas kurva permintaan masing-masing kelompok konsumen terhadap perilaku produsen. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama. Untuk lebih memudahkan kita dalam menjelaskannya, maka kita akan menggunakan grafik. Pada grafik tersebut terdapat hubungan antara harga dan quantity atau P dan Q, yang dimisalkan harga terdapat P1, P2, dan P3, dan output terdapat Q1, Q2, dan Q3. Pada grafik terlihat apabila P tinggi, maka Q-nya akan rendah. Hal ini apabila dikaitkan pada kemampuan daya beli konsumen, berarti apabila produsen menawarkan harga yang tinggi, maka terdapat sedikit konsumen yang akan membeli produk tersebut. Dan begitu sebaliknya, apabila produsen menawarkan harga yang rendah, maka terdapat banyak konsumen yang dapat membeli barang tersebut. Yang kedua, itu ada diskriminasi harga tingkat kedua. Untuk lebih memudahkan dalam menjelaskannya, saya juga akan menggunakan grafik. Pada grafik tersebut, pelaku usaha itu menetapkan harga P1, P2, dan P3 berdasarkan jumlah konsumsi. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen karena jumlah output bertambah dan harga jual semakin murah. Hal ini dikarenakan karena pelaku usaha itu menggunakan sistem perbedaan harga per unit barang pada pembelian grosir dan pembelian eceran. Harga eceran lebih tinggi daripada
harga di grosir, sehingga konsumen lebih baik membeli barang langsung per pak atau secara grosir daripada membeli barang secara eceran. Yang ketiga itu ada diskriminasi harga tingkat ketiga. Sama seperti diskriminasi harga tingkat kedua dan diskriminasi harga tingkat pertama, tetapi bedanya adalah marginal. Namun di sini pada diskriminasi harga tingkat ketiga diasumsikan itu marginal cost-nya konstan atau MC sama dengan AC. Luas segi empat yang berwarna hitam pada grafik itu menunjukkan besarnya laba yang diperoleh di setiap pasar, yaitu pasar 1, pasar 2, dan pasar secara keseluruhan. Diskriminasi harga ditetapkan berdasarkan perbedaan elastisitas harga. Permintaan yang lebih inelastis dikenakan harga yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan subtopik yang ketiga, yaitu kebijakan bundling produk. Apa sih kebijakan bundling produk ini? Jadi, bundling produk ini juga sering disebut sebagai penggabungan produk. Adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjual 2 atau lebih produknya dalam satu kemasan dan satu harga saja. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan bundling produk, antara lain adanya efisiensi biaya, peluang pasar untuk meningkatkan laba, dan strategi kompetitif. Dengan skala ekonomis, bundling dapat berdampak pada penghematan biaya di sisi penawaran. Sebagai contoh, perusahaan dapat menghemat biaya pengemasan dan persediaan dengan bundling produk daripada harus memasarkan produknya secara terpisah-pisah. Pembandelan dapat terjadi juga karena adanya penghematan biaya atau mungkin karena komplementaritas di antara barang-barang tersebut. Contohnya, program perangkat lunak yang dijual dalam satu paket sering bekerja lebih efektif bersama daripada program di luar rak. Tetapi ada juga alasan yang melibatkan perilaku konsumen. Misalnya, ada 2 kelas konsumen dan 2 program perangkat lunak yang berbeda. Pengolahan kata dan spreadsheet. Konsumen tipe A bersedia membayar seharga $120 untuk pengolahan kata dan $100 untuk spreadsheet. Sedangkan konsumen tipe 2 ia bersedia untuk membayar $120 untuk spreadsheet dan $100 untuk pengolah kata. Misalkan kita menjual produk ini dan misalkan MC-nya tuh diabaikan. Jadi kita hanya ingin memaksimalkan revenue saja. Buatlah asumsi bahwa konsumen ingin membeli bundling adalah sebagai kumpulan dari orang yang ingin membeli word processor dan spreadsheet secara terpisah. Misalnya, hitunglah dari 2 jenis tipe pemasaran yang berbeda jika dijual terpisah dan bundling. Yang pertama, jika dijual terpisah, set harga $100 untuk setiap software, maka kita akan menjual 2 word processor dan 2 spreadsheet, maka revenue-nya adalah sebesar $400. Jika dijual bundling, mungkin kita akan menjual $220 dan menerima $440. Maka strategi penjualan dengan bundling jelas lebih menarik. Untuk lebih jelasnya, kita menggunakan kurva Disneyland Dilemma. Hanya ada satu ride di Disneyland. Orang pergi ke Disneyland hanya untuk ride. Semua orang memiliki selera yang sama untuk ride, di mana marginal cost-nya adalah konstan dan demand curve-nya adalah negatif. Jadi seberapa banyak X yang ingin menunjukkan consumer surplus. Total profit untuk monopolis yang diarsir atau consumer surplus ditambah profit rides. Banyak profit ketika harga sama dengan MC. Karena harga di sini itu memberikan kemungkinan konsumer ditambah produsen surplus yang besar karena monopolis bisa mengambil konsumer surplus mereka dengan menetapkan harga sama dengan MC, dan biaya masuk yang menghasilkan konsumer surplus adalah kebijakan untuk memaksimumkan profit dengan satu biaya masuk tetapi semua atraksi di dalam menjadi free. Ini terlihat bahwa MC untuk rate lebih kecil dibandingkan mengumpulkan semua biaya transaksi itu secara terpisah-pisah.
Nah, kita akan lanjut ke dalam subtopik yang keempat, yaitu kebijakan ketika produsen dihadapkan pada kondisi di mana mereka harus menjual pada dua jenis pasar yang berbeda dengan kurva demand linear. Jadi linear demand curve misalkannya X1 itu misalkan sebuah perusahaan itu menghadapi dua pasar dengan fungsi permintaan linear sebagai berikut, yaitu X1 sama dengan A dikurangi BP1 dan X2 sama dengan C dikurangi DP2. Misalkan MC-nya sama dengan 0. Jika perusahaan itu diperbolehkan melakukan diskriminasi harga, ia akan memproduksi di mana MR sama dengan 0 di setiap pasar pada kombinasi harga dan output yang membagi kurva permintaan menjadi dua, dengan output X1 bintangnya sama dengan A per 2 dan X2 bintangnya sama dengan C per 2 dan harganya P1 bintangnya sama dengan A per 2B dan P2 bintangnya sama dengan C per 2D. Sekarang, jika perusahaan dipaksa menjual barang dengan harga yang sama di kedua pasar, maka kurva permintaan yang dihadapi adalah X sama dengan A ditambah C dikurangi dengan B ditambah D dikali P dan akan memproduksi setengah dari kurva permintaan sehingga menghasilkan output dan harga sebagai berikut. X bintangnya menjadi A ditambah C dibagi 2 dan P bintang atau harganya menjadi A ditambah C dibagi 2 dikali B ditambah D. Catatan pentingnya adalah total produksi sama baik ketika diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya diskriminasi harga. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan dengan menggunakan kurva. Di sini kita memiliki dua kurva permintaan linear. Karena biaya marginal yang diasumsikan menjadi 0, perusahaan monopoli akan ingin beroperasi pada titik di mana elastisitas permintaannya adalah -1. Jika perusahaan monopoli hanya dapat menetapkan satu harga, ia akan mengenakannya dan hanya menjual ke pasar satu. Tetapi jika diskriminasi harga diperbolehkan, itu juga akan terjadi jika para perusahaan ini menjual ke dua pasar. Dalam hal ini memungkinkan diskriminasi harga secara jelas akan meningkatkan total output karena perusahaan monopoli akan tertarik untuk menjual kepada kedua pasar jika dapat menetapkan harga yang berbeda-beda di masing-masing pasar. Nah, sekarang kita akan menghitung diskriminasi harga optimal. Misalkan monopolis itu menghadapi dua pasar dengan dua permintaan, yaitu D1 dan D2, di mana D1 dikali P1 sama dengan 100 dikurang P1, D2 dikali P2 sama dengan 100 dikurangi dengan 2P2. Misalkan MC konstan dan dengan harga $20 per unit. Jika ia dapat memperlakukan diskriminasi harga, berapa harga yang harus ditetapkan di setiap pasar untuk memaksimumkan profit? Bagaimana jika tidak diperbolehkan diskriminasi harga? Berapa harga yang ditetapkan? Jadi pertama kita mencari dulu inverse demand function-nya, di mana P1 dikali Y1 itu sama dengan 100 dikurangi Y1, P2 dikali Y2 sama dengan 50 dikurangi Y2 per 2. Dan MR sama dengan MC atau marginal revenue-nya sama dengan marginal cost, yaitu 100 dikurangi dengan 2Y1 sama dengan 20, 50 dikurangi Y2 sama dengan 20, maka Y1 bintangnya sama dengan 40 dan Y2 bintangnya sama dengan 30 serta P1 bintangnya sama dengan 60 dan P2 bintangnya sama dengan 35. Nah, jika monopolis itu menetapkan harga yang sama di setiap pasar, maka total demand-nya adalah D dikali P sama dengan D1 dikali P1 ditambahi dengan D2 dikali P2 sama dengan 200 dikurangi dengan 3P. Kemudian inverse demand curve-nya menjadi
P dikali Y sama dengan 200 per 3 dikurangi dengan Y per 3. Dan marginal revenue sama dengan marginal cost-nya adalah 200 per 3 dikurangi 2 per 3 Y sama dengan 20. Maka Y-nya sama dengan 70 dan P-nya sama dengan 43 dikali 1 per 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu monopolistic competition. Jadi kita akan menjelaskannya tentang monopolistic competition. Yang pertama, apakah Coca-Cola adalah perusahaan monopoli? Dan jawabannya tidak, karena masih dipandang oleh konsumen itu memiliki substitusi terhadap jenis produk yang sama, walaupun tidak exactly. Tetapi perusahaan lain masih bisa memproduksi similar produk. Maka kurva permintaan menghadapi suatu perusahaan sangat bergantung kepada keputusan jumlah output dan harga yang ditetapkan perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama. Slope kurvanya juga sangat tergantung kepada seberapa samakah produknya. Yang kedua, jika sejumlah perusahaan dalam sebuah industri itu memproduksi barang yang identik, maka kurva permintaan yang dihadapi satu perusahaan terhadap yang lain adalah flat. Maka sebuah perusahaan akan menjual pada harga persaing. Jika ia menetapkan harga yang lebih tinggi, maka ia akan kehilangan pembelinya. Yang ketiga, itu sebaliknya. Jika sebuah perusahaan menjual produk yang khusus, maka ia tidak akan kehilangan semua konsumennya, melainkan hanya sebagian saja. Berapa banyak konsumen akan berpaling itu tergantung kepada seberapa banyak konsumen yang beranggapan bahwa produk tersebut sama. Inilah yang mempengaruhi elastisitas kurva permintaan sebuah perusahaan. Nah, jika suatu perusahaan itu menjual produk tertentu di suatu industri dan perusahaan yang lain tidak diperbolehkan memproduksi produk yang perfectly sama, maka perusahaan lain masih bisa masuk pasar dengan memproduksi barang yang sama, tetapi masih terdapat perbedaan yang disebut dengan product differentiation. Semakin sukses sebuah perusahaan mendiferensiasikan produknya dari perusahaan yang lain yang menghasilkan produk yang sama, semakin tinggi pula kekuatan monopoli dan semakin less elastik kurva permintaan terhadap produk tersebut. Nah, kondisi ini yang disebut dengan monopolistic competition. Struktur industri adalah monopolistik, di mana masing-masing perusahaan itu menghadapi kurva permintaan yang downward sloping untuk setiap produknya. Monopolistik itu memiliki beberapa kekuatan pasar, di mana ia bisa menetapkan harganya sendiri daripada secara pasif menerima harga pasar sebagai perusahaan kompetitif. Dan di bawah ini adalah kurva yang menjelaskan tentang monopolistic competition. Mungkin hanya sekian dari pembahasan topik monopolistic behavior dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pembelajaran atau materi yang sudah saya jelaskan tadi. Lebih dan terkurangnya, semoga kita semua dapat menerima manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.